kita nggak akan panjang lebarin lagi ya kalau begitu, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Jadi jadi kita akan berbicara ya. Berbicara seorang Gomez. Gomez. Ini katanya tenar di jalur Kemang. Hah? Tahun 2000-an tuh kalau masuk Kemang nggak tahu Gomez berarti nggak anak Kemang. Lu nggak gaul. Berarti lu bilang, gue nongkrong di sini, gue nongkrong di sini, gue nongkrong di sini. Nggak tahu yang namanya Gomez, lu ke laut aja lu bajingan. Begitu Gomez lewat, siapa tuh? Wah, berarti bukan anak Kemang. Bukan anak Kemang. Mungkin anak gang-gangnya. Kan ada Kemang 8, Kemang 6 ya. Ini daerah Kemang Rayanya ya. Dan ada bersama dengan kita ini Benny Mihing. Lihat dulu udah disebut sono. Jangan sombong. Nah, ya. Celananya mau gue sewa. Oh, celananya 30 juta juga itu. Iya. Gua akan pakai yang seperti itu. Bisa juga. Ya. Oke. Jadi gini, sepatu gue baru mahal. Bajingan goblok. Ini sepatu Rocky ya. Ya you know kan ya, udah nggak usah dibahas ya, karena kita akan membahas si Gomez. Nanti kita akan bahas khusus bikin episode spesial untuk sepatunya, ya. So, sejak kapan sih lo bisa ada di Kemang dari awalnya? Apa itu? Ngapain? Lu temer? Parkir apa? Bagaimana? Awalnya mungkin bisa jadi preman, ya. Malak ABG ya? Bisa malak ABG kan dia datang udah pada giting nih, basian dari dalam, namanya ajep-ajep ya kan? Cedep, naik boil bokap. Cil. Bakal niup nih kurang, anjing. Apa kalau mulai dari situ? Atau tidak? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Religi ya? Kita salah, Bar. Sorry. Maaf ya, ini kita cut dulu dan kita kan analisa gembel nih. Ini kita bicara religi kita di hari biasa aja nih kali ya. Oke, thank you ya. Sorry ya. Wawancara, Pak. Oh iya, Pak. Oh, sorry. Thank you banget ya. Kita lanjut ya. Seberapa punya memorinya sih Kemang bakal lu? Ya, makasih nih udah diundang nih. Sama-sama. But anyway, nih Bilang makasih sama But anyway nih smoking area nih. Iya. Smoking area ya. Lo rokoknya, kayaknya rokok Indonesia tuh ya? Iya. banget. Ini gue juga Indonesia. Oh, sama. Gue inget karuhun gue. Bukan. Nih, gue. Oh, itu rokok impor tuh. Aduh. Ini rokok mahal di luar negeri lah. Yoi, bener deh. Rokok lokal. Berarti gue nggak salah ya milih ya. Nggak salah, karena ini produk, karena kan tembakau kita juga memang sorry, kita ngebahas apa Udah ya? dong, Tembakau gua apa? ngomong dong. Dia mau ngomong, ya, siap ya. Maaf ya, ini narsum gembel satu ini agresif, monggo silakan. Ya gini, gua nggak inget persis ya tahun berapa gue ada di Kemang ya. Yang jelas gue bukan anak Kemang asli, gue anak Kemanggisan. Oh, Rawabelong. Enggak. Rawabelong situ, Binus. Bukan itu loh, yang Kampung Sawah yang jadi Mall Taman Anggrek tuh gue lahir di situ. Iya. PTT. PTT. Dari Pusri. Hari-hari lu tanam di Iya di sini. Di Taman bawah Anggrek. Pusri. Kayaknya di bawah. Di Pusri. Bukan Pusri bos, Di samping tol kan? Iya, di Mall Taman Anggrek. Itu yang banyak bancinya zaman dulu. Situ kan? Diem dong. Makanya ya bener. Organizernya. Nah, gue kembali lagi ya. Gue tuh lahir di situ. Nah, gue nih sebenarnya hidup gue nih nggak jelas dulunya tuh, gitu kan. Dulu doang tuh, sekarang tapi udah jelas. Ya gue berharap sih itu tergantung penafsiran lo semua deh Pak ya. Nah gue nggak lulus sekolah gue. Udah curhat lu. Iya. Terus bokap gue kan seniman tuh. Bokap gue seniman, dia pemain teater. Lo tau sendiri pemain teater kan dia nggak ada duit ya. Jadi kalau mau latihan teater pun dia harus ke jalan kaki kadang-kadang kan. Zaman dulu lah kayak gitu, tahun 74 tuh waktu gue lahir tuh. Keren banget tuh. Ya kayak gitulah cerita. Nah, kenapa gue bisa ada di Kemang? Ya karena memang nasib Pak, nasib dan apa ya? Nangis. Bener emang gue salah cerita apaan sih Bang? Ini boleh in frame? Boleh in frame? Oh iya, berarti Mas. Yang lain lo nggak mau in frame? Gak usah pakai cerita. Kita ada. kan ramah lingkungan ya kan. Duh, Sedih, Bor. Tali kasih nih ya. gue Tali kasih ketemu abang. So lanjut. Gue belum selesai, lu udah sedih aja. Ceritanya begitu mendalam sekali. Oke. Nah, gue di Kemang tuh pertama ya gue ngeband di kafe. Sebenarnya gue mau ceritain perjalanan gue, kenapa akhirnya gue bisa
mampu berdiri di atas kaki gue sendiri. Nah, itu perlu diceritain. Itu kan dari bokap tadi, bokap berjuang. Iya, enggak, istilahnya pas gue ngeband itu, kenapa akhirnya gue mampu berdiri di atas kaki gue sendiri dan senantiasa ingin jadi manusia yang berguna bagi diri gue, keluarga gue dan masyarakat masyarakat banyak dan nusa dan bangsa. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Baru kali ini narasumber yang berkata seperti ini. Ya dari puluhan narasumber. Sekali lagi tepuk tangannya. Iya. Itu pelajaran zaman SD. Baru lu yang Serius? ngomong kayak begini. Iya, kita nusa dan bangsa. Ini terlalu serius apa gimana? Apa kurang kocak apa gimana? Enggak. Karena kita Anabel itu kita berbicara serius sebenarnya, nggak ada ketawanya. Nggak ada. Oh iya. Kita serius. Kalau kita bercanda ini kita batalin. Semua kan kita batalin. Iya. Ya, jadi cerita gitu ya Pak. Gua kembali lagi ya Pak ya. Nah, gua tuh di situ tuh. Nah, dulu ya sekitar tahun 98 itu gue pernah long trip main band tuh pertama kali. Oh gini deh, gue ngeband tuh mulai dari tahun 92. Gue lulus sekolah, SMA gue main band tuh. Dulu masih gitaris gue, beben mah lewat sama gue. Nggak ada apa-apa. Nah, Yingwi, Lewat Yingwi. semua lewat. Iya. Lewat gitu kan. Lu lagi main dia lewat kan? Lewat. Jadi pengunjung. Yoi, gitu. Nah tuh udah gitu. Bentar, sorry. Gue kayak bego ya. Oke lanjut sih. Nah, gue terus main ke salah satu daerah di daerah gue long trip terus gue dipecat. Jadi tanpa gue bawa band tuh kurang bagus lah. Pas pada saat mau berangkat tuh tiba-tiba player gue pada nggak bisa datang. Akhirnya gue doang tuh. Akhirnya gue 2 hari sebelum itu gue pilih player baru sampai sono ternyata hasilnya tak memuaskan. Dulu kontraknya gede tuh. 15 juta sekitar tahun 98 begitu. Udah 15 juta tuh ya? Iya segituan lah gitu. Satu buat gue gede banget tuh dulu. Terus ternyata ekspektasinya nggak sampai gitu loh. Gue berantakan main band. Akhirnya gue diusir pada malam hari itu juga dan gue nggak dikasih ongkos balik. Berantakan Yoi. dari sisi perform atau klien sendiri kurang puas. Performnya Pak, karena biasa kan kita suruh ngasih profile tuh dulu tuh bandnya kan, foto, video segala macam. Wah pas tonton asoy, wah makanya ditarik deh tuh. Oke kita kontrak ya gitu. Berangkatlah tuh gua. Pas mau berangkat tiba-tiba playernya pada nggak bisa berangkat termasuk vokalisnya. Lah gua kelimpungan tuh nyari vokalis lain dan player lain. Akhirnya dapat terus gua berangkat. Nggak naik pesawat tuh Pak waktu itu, naik kapal tuh gue dulu, perjuangan dulu anak band tuh gila lah. Dayung atau bagaimana? Enggak begitu juga Pak. Oh, kayak yang ada mesinnya? Enggak. Kapal bukan getek, bukan getek. Kapal. Iya. Maaf ya, saya salah melulu nih di sini. Udah belum ada. Belum kelar nih. Yuk kita tepuk tangan dulu. Nah itu tuh Pak. Nah jadi pas sampai sono malamnya gue manggung tuh, udah capek, malamnya harus langsung manggung. Ternyata berantakan. Dulu ya, zaman dulu kita main band di cafe itu, lu kayak nonton Slank bos. Ya, apalagi kalau lu ke daerah gitu kan, wah gue diwawancara, dikasih kamar khusus di lantai berapa waktu itu, gue lupa, di hotel di Makassar ya, yang top ya waktu itu. Foto bareng udah banyak tuh ya sama. Iya pokoknya wartawan lah, pokoknya udah heboh lah berita Gomez sama bandnya begini. Bandnya apa kalau boleh tahu waktu itu namanya? Gue lupa gue hasilnya. Coba mungkin gue coba berandai-andai waktu itu mungkin Nama bandnya lupa. Gomez and the Crew Band. Boleh deh gitu. Boleh ya, kita sepakat untuk Yoi. awal band lo Gomez and the Crew Band ya. Iya bandnya gue, krunya juga gue juga. Iya. Oh, Gue iya. ada kru kan. Iya, Oh, makanya. iya. Yoi. Sekalian. Sendokir lau. Makanya. Bukan ngeband le, itu Bor, duitnya masuk sendiri, nggak dibagi-bagi. Oh, dikemek Iya. sedokir. Kalau rame-rame kan pecahnya banyak. Lu jorok lu ngomong lu. Maaf ya, gue disalahin lagi nih. Nabok pakai kaki, setan. Nah udah gitu udah. Gue ceritain tadi sampai gue akhirnya ngeband ternyata gagal total bos. Maksudnya berantakan total. Ya kan, udah, wah disuruh turun tuh gue, disambitin sama tamu-tamu. Disambitin. Sambitin Pak, Bales asli dong. Pak. Hah? Bales. Nggak ada kekuatan Pak, nggak ada daya upaya waktu itu. Mereka kan menyerang secara global kan. Barat pengunjung. Lu kan cuma paling berenam. Gue waktu itu berenam. Lu dibombardir kan? Iya disambit tisu, ketimun. Kalau ketimunnya enak kan. Enak. Iya, Tapi kan iya. disambit tisu nggak sakit, Le. Tapi kan Nggak sambit. nyampe, Bor. Itu Tar, Tapi tisu kan dalamnya golok. Oh, sorry. Ini angkatnya tisu ya. Iya dalamnya golok. Kecil dong kalau boleh.
tisunya yang banyak, Bos. Oh, tisu Digulung. tisu oh, gulung. Iya kan. Isunya banyak satu kontainer. Kalau saran Sakit, gue Bor. daripada Isinya dia marble. dia nimpuk ya, daripada dia nimpuk, lu mendingan kan ngegulung, lu maju. Cut. Nah dulu tuh gue nggak begitu, gue dulu banci banget. Oh, Dulu ya gue baru sembuh. oh, iya mari. Cocik. Nah terus Oh enggak. Dia malu sama tato sama tubal nih anjing. Lanjut. Nah, udah gitu, udah tuh. Akhirnya gue besoknya dipulangin tanpa dikasih ongkos. Lah itu sekelumit perjalanan gue. Terus Dipulangin apa? Itu dari jauh tuh padahal ya. jauh lah dari Jakarta, terus ke Makassar, terus gue nggak dikasih. Ya memang gue salah ya. Tapi dari situlah justru gue belajar. Akhirnya runtutan cerita itulah akhirnya bikin gue bisa berdiri di atas kaki gue sendiri. Dulu kan gue setelah itu gue ikut grup-grup orang, ya kan. Tadi pakai kaki orang tuh ya. Mana? Kalau berdiri tadi pakai kaki orang. Ya. Enggak begitu sih Cara Pak. Gimana ya ceritanya ini kan begini nih Kan Pak. baru bisa berdiri kaki sendiri. Nih, Bentar. gimana ya? Sebentar, Ngeband. sebentar nih. Nah. Bentar, lu kan bilang berdiri di kaki lu. Iya. Sejak Iya. kejadian itu. Iya. Sebelumnya Iya. kaki. Lu jangan, kan gua mau ngomongin lu. Lu masa ikut? Dia sebelumnya tuh digendong. Oh, iya digendong. Udah, Pak. Iya, benar. Menyenangkan ya di sini ya luar biasa gitu. Nah terus udah gitu Pak, akhirnya gue terusin nih. Serah lu. Habis itu udah, akhirnya gue bikin gue ikut grup band orang. Nah, ada namanya waktu itu band yang mulai gue belajar tuh Hitro. Kalau lu anak 90-an lu mestinya kenal Hitro. Harus tahu. Hitro tuh di situ jejak gue tuh di situ tuh. Akhirnya gue sebetulnya kan bukan penyanyi ya, gue ngerasa diri gue tuh sampai sekarang tuh adalah seorang entertainer. Job desk gue adalah nyanyi. Penghibur. Jadi Iya, sebetulnya. lu sebagai seorang vokalis kita katakan, Iya. lu di situ memang sebenarnya lu merasa sebagai seorang penghibur yang berprofesi sebagai menghibur lu dengan menyanyi. Ya gitulah gitu. Karena kebanyakan band-band sekarang, wah apapun itu lu mau band recording, apa band apa kan sebetulnya lu entertainer sebetulnya bukan sekedar lu hanya anak Oh iya, band, bener ya? Benar. Bener ya, bener ya. Nah, menurut gue seperti itu lah. Lalu di grup Hitro itulah gua dapat keleluasan untuk mengeksplor diri gue berentertainer sampai banyak banget brother gue pelawak-pelawak terkenal gitu, MC terkenal dulu kalau gue lagi main band di Barbados sama Hitro itu mereka pada datang. Gue sebut aja ya Cagur, Farhan, terus banyak lah. Akhirnya gue dulu seneng bikin jargon misalnya Anda puas kami lemas, we love Indonesian people, we love bule-bule Cipokandong, apa gitu segala macem. Oh, ngarep ya, tetap ya. Iya nggak, maksudnya jargon-jargon. Oh, Jadi, jargon, karena bukan yang ngarep ya. iya, gue ngerasa kalau ngeband pada saat itu butuh sesuatu yang nggak serius. Artinya bagaimana caranya lu dibayar sama kafe itu bukan untuk serius-seriusan. Kalau gue nilainya Ya. begitu, tapi untuk menghibur mereka basah, ya kan? Yes. Apa itu bahasa? Basah bos? Bahasa. Jajan maksudnya. Enggak. Mungkin dia lagi bingung. Tumpah ya. Ntar kita bicara lagi Iya. ini nguping ya. Iya. Lagi minum tumpah jadi basah. Terus Nah jadi gimana caranya laki-laki apa perempuan nonton kita tuh jadi basah gitu, Oh. air mata, Oh, kayak nangis, kayak lo tadi nangis. tuh, Bor. Iya, Wait, Ben. Tolong satu lagu aja dikit yang bikin orang bisa nangis. Yang bisa nangis. Coba. Lagu Ben. Lagunya apa? D. D. Deh. Hancur hatiku Semuanya. Pang. mengenang di kau, Kita pungutin kepungan hati. Ntar, belum. menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah. Gue jadi inget mantan pacar gue nih kalau gini. Laki-laki ya? Yang cowok itu ya. Gue tahu namanya. Laki-laki. Gue cubit ya. Gue tahu. Lo bajingan. Gimbal doang, tato doang. Najis. Gue gemeteran megang ginian. Pegang yang bener. Kering. Ada bini lo itu. Kering. Enggak, bini gue udah biasa sama gue deh. Kering, kelolodan lo, panas gini lo kering. Ini bang harus gue pegang ya? Nih ya? Iya. Habis Kalau kita pakai clip on digandulin sini kesannya kayak Iya. doyong-doyong kegedean. kayak orang-orang. Kita kan emang ini. Enggak, gue jijik megangnya. Oke, jadi nah, jadi dari situ lah tuh ya. Wait. Gue ngilu lu. Gue inget masa lalu, Le. Lanjut, oke. Nah, jadi habis itu udahlah tuh gue udah begitulah menurut gue gimana caranya lo jadi anak band ya kan.
Terus habis itu gue mulai bikin band sendiri dari berdasarkan perjalanan waktu gue dipecat dari Makassar waktu itu. Dari cafe waktu itu gue long trip itu. Terus gue bikin. Makassar itu ya, di Makassar. Yoi. Bor, jangan sebut Bor. Jangan sebut. Itu kafe yang di Makassar. Iya. Oh, Sahid waktu itu Sahid. Oh, Said. Eh, Inisial S. Inisial S. Inisial S A HID. Ya. Iya. Said Makassar. Iya. Bodoh amat. Lanjut. Lo tau waktu itu punya pejabat. Biar lo. dia tahu, Iya. lu sekarang udah ngetop, lu manggil Iya. dia manggil lu ribet. Sebenarnya waktu itu gue mau ceritain bagaimana rasanya lo dimaki-maki seorang owner, pemilik hotel dan cafe itu. Bagaimana rasanya? Sebenarnya gue mau ceritain, bos, perih hati gue. Dia udah sering, Bor. Dia udah sering. Jadi dia Bor, kopinya mahal, Bor. Iya. Ya, Apa itu? bangga sama lu. Enggak, dia sering soalnya. Dia sering dimaki-maki juga. Gitu ya. Sama tetangga. Nah, Gua ngintip ngantin baru di Sebur air garam. Anjing, ya kan? Lo kira gua kondokan? Gua intip lagi lo. Lo juga. sebatang ya. Batas. Sebat. Saroca apa gimana nih? Saroca. Seroca apa tuh? Satu rokok cabut. Ya. Habis yang rokok bubar. I love you. Nah, itulah sebetulnya ya. Udah itu udahlah ya, nggak usah yang pahit-pahitnya. Gue happy man sih sebetulnya ya. Gue orang yang sangat bahagia dengan segala sesuatu yang pernah terjadi. Selalu bersyukur, Ya. selalu mengambil hikmah yang baik. Iya. Lah kira-kira tahun 2001 itulah gue mulai masuk ke Kemang tuh, ngerambah tuh. 2001 ya? 2001-an lah tuh gue kenal Haji Mustafa, Haji Mustafa tuh Forkabi, ketua Forkabi. Iya. Terus gue main namanya Ceper, itu lagu- PP, Haji Mustafa ya? Haji Mustafa, gitu Pak. Diabadikan jadi lagu loh. Mustafa, Nah, itu Jack. Bukan itu. Bukan dia orangnya. Bukan. Dia orang PLN. Oh iya benar. Yoi. Itu orang litbang. Dia lebih serius. Nah, udah gitu udah tuh. Akhirnya gue berjalan tuh. Sorry, gue nih Nah. usil orangnya karena lo nggak tadi ngomong. Jadi lo masuk Kemang pertama, masuk merambah dari dunia premanisme. Enggak, bos. Gue Oh, musisi. Iya, gue iya musisi lah. Sebagai musisi waktu itu gue serius. Ya? Dengan grup baru. Iya, waktu itu. Serius tuh. Waktu itu. Udah tuh 2001 kan eranya masih band full band gitu ya kan. Wah, nggak genah juga nih, lama-lama 2005 akhirnya gue mulai bikin sendiri tuh. Pertama kali main akustik live itu, live yang pakai kajon. Oh. Nah, itu dulu gue sama ada band hebat dulu namanya Mike's Apartemen sama almarhum Dendi. Dendi. Sama Marco, Udin sama itulah. Nah, gue bareng lah sama mereka, cuman dia lebih keren-keren lah. Kalau gue kan lebih ngelawak, kalau dia lebih serius, lebih artis banget lah, lebih band bagus lah tuh Mike's Apartemen yang isinya bokep mulu tuh. Iya. Iya. Gue tahu Mike, itu. Itu ada link. pelanggan semua ya. Linknya di guys. Lu kan Pak. Oh iya. Tapi masih 3GP lah, ngeblur. Iya. Oh, iya. Tapi linknya bagus-bagus kok. Ini bagus-bagus. Iya. Hmm. Terus? Nah udah tuh gue main tuh, nah mulai tuh pertama tuh, wah pokoknya gue terima kasih banget deh ame gue boleh sebutin kafe-kafenya ya? Oh, boleh dong. Ya ada The Hoy, waktu itu The Hoy Pondok Indah tuh, dulu masih ada Yuke, masih ada Lasso, nongkrong situ terus, ada Iwa, Elo, siapa lagi tuh? Bagus. Once, Once. oh Once, gue bingung. Bagus. Iya Once, ingusan waktu itu tuh. Gue ngobrol sama Once nggak pernah ngomong soal musik, soal laki bini. Oke. Sampai ingusan tuh waktu itu. Sampai pada Wow, meleleh. Sandi siapa ya? Dodi. Doski. Oh, lain, Dodi Katamsi. Udah tahu. Dokat Dokat. anak mana itu ya? Enggak. Dokat Cianjur. beda. Oh, beda. Dokat beda sama gua. Beda Dokat aliran. Dokat kan lebih terkenal maksudnya dari senior gua lah dia. Biar gimana pun ayah gua. Ayah. Dia itu. Habis ini kita ke sana. Iya. Di Kemang di San ya. Iya. Nah kayak gitu-gitulah. Terus habis itu makasih juga. Gua lumayan band lama yang nggak pernah dipecat-pecat di The Hoy. Gua bangun The Hoy itu dari satu lantai waktu itu. Masih satu lantai terus akhirnya gue main band situ, mereka bisa jadi makmur lah ya, pengunjung banyak tuh. Nah dulu kan masih zaman begini nih bos. Apa tuh? Oh, Rasta. Enggak begini, Bor. Gres. Iya gitu. Zaman Minta Gres. Edit ya. Enggak, ini minta makan. Oh, Iya. Iya. Nah dulu gue, iya gitu.
Nah, gue termasuk orang yang sangat membuka diri bagi fans-fans lah, teman-teman gue yang pada suka nonton gue dulu. Dulu mereka pikir gue tuh seseorang yang unik gitu, yang friendly banget, sampai ngeband pun gue kadang-kadang sesi kedua di The Hoy itu gue nggak bisa nyanyi, giting mulu. Iya kan? Nah, gue dijambak, saking deketnya sama tamu-tamu lah. Jadi banget tuh dijambak-jambak ya. Iya. Itu kan dari fantasi seks memang seperti itu ya. Jenggut. Itu kinky itu ya. toyor. Kita pernah gitu nggak, Mi? Ada. Nah, Ada. Enggak, kasih linknya aja. Linknya private. nah jadi gue terusin ya. Udah gitu, udah. Oh, pokoknya fun banget lah hidup gue dari dulu sih, emang fun banget lah. Berlumur dosa juga, oke lah ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kan gitu. Habis itu gue dipercaya sama salah satu kafe juga yang sebetulnya sampai sekarang gue masih tetap ada eksis ada di belakang mereka, yaitu Rooftop. Saya Rooftop Kemang itu adalah cikal bakal gue juga. Nah, menurut gue sih waktu itu saya Rooftop Kemang itu lumayan barometer buat anak band kafe sampai artis-artis gede. Ya dulu masih ada geng tempenya Maya Ahmad sama segala macem tuh, Ambing segala. Dulu nontonin gue terus dan gue Karyadi, Sumanto ada situ. ada kan? ketua PKB juga ada waktu itu. Oh, pada kumpul Dokito segala Semua Waskito ada juga. Oh, Ada gitu. Nah, jadi gue ngerasa waktu itu lumayan jadi anak band cafe yang ternyata nggak sia-sia perjuangan gue. Ibaratnya gue ditonton lah. Dulu penuh, Bos. Ada yang nonton ya? Banyak, Dia kan Pak. banyak, Lu Bos. kan manggil gue kesini Iya. orang yang bermanfaat, Iya, Pak. Ini orang top deh. Iya, makanya. Jadi lu benar. Bener. Emang kita undang karena dia terkenal. Iya. Gue juga dulu pernah nonton kayaknya. Lu pernah nonton? Pernah nonton. Di Amigos lu pernah main nggak sih kayaknya? Amigos pernah, Pak. Ya itu termasuk perjuangan gue. Kan kita main band di Jakarta kan muter tuh. Keliling. Emang lo sampai nyanyi muter-muter gitu ya? Ih, gue naik-naik di meja, Pak. Bukan muter. cuma sekedar muter-muter, Iya, Pak. Iya, muter. Jadi konsep Iya. ini mungkin dia lagi nih kayaknya dia pernah juga nih pernah main di New China nggak? Apa dia baru-baru aja tuh buka tuh? Oh, itu baru, Pak. Itu gue nggak main, Pak. Di China. Itu ya kan dia kan. pakai elektronik ya di sini. Iya, gue kan anak akustik, anak manual. Coba dong satu lagu lagi dong untuk nunjukin bahwa ini bener anak manual. Coba satu lagi. Dia Satu lagi. dikit ya. Dia ya. Lu so tahu ya lagunya apa ini? Dia kan gitaris gua. Oh, dia gitaris lo. Lah iya. Gue bangga banget loh sebenarnya. Coba lihat lu. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang luar biasa. Cuman gua nggak diaku vokalisnya. Oh, Ben, lu tolong dong ya aku. Ya. Monggo satu lagu. Why drink the water of my hand? Contagious as the thing I am. Pelanan deh. Kurang rock itu. Just it myself, lupa liriknya. No, Contagious as the thing I am. Emang suaranya vokalis banget ya? vokalis suaranya. Serius lu? Serius. Baru lu dua yang ngakuin. Enggak, serius. Suaranya vokalis banget kan? Don't think aloud. Turn your head, no baby, just keep me out. Don't worry about, don't think aloud. Turn your head, no baby, just keep me out. Yeah. Iya, keren banget. Sunshine in the Moon ini memang lagunya ngetop di zamannya nih. Gue denger dia nyanyi ini jadi mengingatkan pada seseorang. Ya. Namanya Gomez, dulu tuh penyanyi. Iya. Dia sering Suaranya nyanyi. mirip. Iya. Mirip suaranya. Sorry, ini orangnya. Oh iya. Oh iya. Pak, kan keren kita ya. pernah pengen nyari tanah bareng, Oh Pak. iya. Bener-bener. Tadi kan udah foto bareng, tanda tangannya lah. Nih orangnya ini ada fotonya buktinya. Oh, fotonya. Ada Udah bayar belum tuh? Ini belum. Belum ya? 50.000 dia langsung jadi. Ya, bukan bintang tamu. Ini bisnis dari anak-anak dapur. Bukan dari tim kita ya, lain. Nah, ada bini gua tenang. 50.000. Anjing 50.000. Jadi lagu Sunshine in the Moon itu memang booming banget ya. Yang tadi baru dinyanyiin. Iya. Kok Sunshine in the Moon? Sunshine in the Moon. Pelangi. Sunshine in the Moon yang tadi dinyanyiin. Bukan. Bukan, Pak. Apa? Apa coba? Nek bengok apa gua nggak tahu tuh, Be. Rusak nih host dua-duanya nih. Itu Bukan bikin gua jadi pintar. Bukan pengen belajar host, nggak host sama lu berdua. Aduh,
Itu tadi Padamu Negeri judulnya. Padamu Negeri. Iya, Padamu Negeri. Jadi Gitu ya? berbicara host, ini Iya, udah ada iya, yang iya. ngelamar di luar sana itu 20 orang pengen mencoba menggeser kita. Nggak Tapi bisa kita ya? selalu bergandengan tangan. Iya Pak, iya. Gua Selalu- hormatin Pak. Iya hormat ya, kalau hormat ya kita memang harus seperti ini. Iya, Karena iya. nanti juga memakai topi. Mau dilanjut apa kita bubar? Bubar aja Pak. Kita lanjut ya. So akhirnya Iya. lu happening, lu mulai Iya, di dikenal, situ. lu mulai ngerasain. Let's say gue nggak peduli dengan kehidupan pelengkap, mungkin alkohol kah, mungkin apakah gue nggak peduli. Perjalanan karena tuh. itu a part of process, a part of journey, ya. Bahasa Inggrisnya canggih juga lu Bor ya? Journey, Itu gue selalu artinya suka apa? kata journey, gue nggak tahu Journey, pronounce iya. journey Journey. itu keren men, Iya. nggak laki-laki lo kalau nggak lo nggak journey gitu. Jadi Iya. kalau ya kayak, Enggak, kita emang harus selalu berpikir jernih oh iya, supaya kita Fresh, Iya. fresh. iya. itu istilahnya fresh ya. Iya. Bodoh amat ya, gue berasa bego nih di sini. Bodoh amat. So kita akan lanjut. Akhirnya setelah lo mendapatkan lah. Lu kayak tukul. Akhirnya. Pemirsa. Pemirsa. Style gua Oh, itu? Kalau offer gitu. Oh gitu. Kayak tukul ya? Orang banyak yang kaget. Ini syukur aja kagak ada yang lata. Karena tahu begitu dia ikut-ikutan. So akhirnya ketika lu sudah mendapatkan itu semua, lu akhirnya mulai berpikir sesuatu mungkin atau bagaimana? Atau lu coba kembangin lagi atau bagaimana? Ya, nah boleh dibilang waktu itu bayaran band gue, sorry nih bukannya sombong nih, gue mau bicara yang fakta. Sebetulnya apapun yang lo perjuangkan dengan hati itu harusnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih ekspektasinya tuh biasanya suka kita dapetin gitu. Misalnya kan gue ngerasa perjuangan gue waktu itu di band cafe, ya nggak mungkin lah gue dibayar cepet-cepet mulu gitu kan, kasihan gue punya anak, punya bini, Iya. punya laki juga, ya kan. Iya. Ya Paling kan, nggak gimana- 110 lah ya paling nggak. Iya kan waktu itu gue pikir gimana ya caranya meningkatkan taraf hidup buat keluarga gue di rumah, buat nyokap gue lah, bisa ngebantu atau adik-adik atau siapa aja yang bisa dibantu. Akhirnya gue coba cari strategi band. Ya gue pikir band cafe pun perlu kudu ada isunya. Isu. Isunya isu apa nih? Waktu itu Isu gue SARA atau apa? enggak Pak, Oh, enggak ya? itu kita nggak ke arah sana Pak. Oh, bukan. Kita bicara soal bagaimana Iya. berentertain, Nah. melihat sesuatu yang begitu tuh Pak. Jangan terlalu keluar karena out frame. Oh iya iya. Nah, Tadi jadi kalau mau angkat kaki gini aja. Iya. biar- tumpah Pak. Gua angkat kaki Oh ya? iya, jangan. Iya. Nah jadi Sepatu baru nih, Iya, rapi. sepatu baru. Oh, gede banget sepatunya. Itu belum barang itu. Iya kan? 49. Hmm. Barangnya clip on kecil. Tapi di dalam ngulet. Nah. Gimana bentuknya ngulet? Belum sunat tuh orang. Enggak, langsung digelayutin. Bodo amat. Nah, udah terus gue Pak. Terus apa lagi? Udah. Ya? Iya. Udah. Lu kan host, nanya dong. Gue nggak jelas. Bentar, tadi lu ngomongin kudu. Ya. Kudu. Ya. Itu Lu band tuh, ingat band hari lama Selasa tuh. kemarin kita datang Edo. Edo. Iya. Oh, gila. Edo kudu. sini Edo. Edo. Itu Edo kudu tuh. Serius, Edo Edo kudu. Widis. Hei, Edo Widis. Edo. Do. CS Lao. Edo nonton tuh. Opi lu berantem mulu mau Opi dulu. Iya. Iya, Benar. Tapi Tapi- akhirnya di satu titik. Iya. Ya, Lu nonton vlog gue dong. Iya, ada tuh. Ada di satu titik. Cing, gue terus terang Cing, sekarang gue bangga, gue akan tonton apa yang lu lakukan. Mulai sekarang, iya. Terima kasih. Ya, udah, jangan. Ada KPI nonton. Oh, iya. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jangan. Jadi iseng aja, iseng. itu di situ Nggak boleh cerita. melakukan perbuatan tidak senonoh. Nggak boleh dong, kita cowok sama Iya. cowok men. Iya, jangan. Aduh bikin gua horny deh nih anjing. Berkeringet tuh. Anjing. Najong. Jangan lupa kopretnya dicukur. Kupret apaan tuh? Bulu pantat. Itu anjing. Jorok banget. Anjing. Emang masih ada bulu pantat? Ada sini lu lihat, gua jemput sini. Aduh, rusak gua di sini. Parah. Jadi Edo tuh akhirnya Oh, Edo? bergabung Oh, dengan- Edo. iya, bergabung dengan Opi. Dia Iya. telepon, Opi, nyanyi bareng yuk. Itu ada di videonya. Dan Edo juga kalau nonton ini, Edo ya, nonton, Edo. pasti ngeliat kan? Do. Iya kan? Bener gak? Sapa aja Edonya. Dok, apa kabar Dok? Baik. Sehat. Lo gitaris dulu yang tuh lilu itu tuh. Itu apa tuh? Biabi. Gabi. Kok Miyabi? Oh. Oh, iya. Mantap. So, Iya. kita lanjut. Ya. Setelah itu,
Ya habis itu ya gue merasa perlu band gue kasih isu supaya gue bisa ada peningkatan budget lah waktu itu. Caranya gimana? Gue ngelawak, gue all out. Setiap kali gue lakukan pekerjaan gue usahakan untuk all out dengan hati, dengan cinta. Karena kudu, lo melakukan apa aja kudu seperti itu. Gue rasa lo ini karena kecintaan pekerjaan lo kan? Hah? Kudu. Era kudu kan? Dia ngefans sama Ed. Iya kayaknya disebut-sebut dulu. Era kudu. Besok kita mau ngomong di sono ini. Narsum yang Dia ngikut. yang nguping desa. Orang pun Enggak pak, respon tuh lo begini, gue begini. kepo emang orangnya. Kan gue manggil dia, Le. Gue kalau pemain bola, respon gue bagus. Kapan diundang lagi tuh? Nah, So, tepuk tangan untuk kita semua ya. thank you. Pembicaraan kita gokil, pembicaraan kita emang gila. Dan semua ini lu bisa dapetin cuma di Synchron Art Syndicate. Kenapa? Nggak ada tuh yang namanya keseriusan. Dalam arti kata keseriusan di sini, kita serius untuk masa depan kita serius untuk profesi kita serius untuk keluarga kita, dan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Hanya itu aja. Selebihnya kita have fun gomet. Evan Gomez. Evan Gomez. Gomet, ini Gomez. Gomez. Oh, iya. Evan. Awalnya begitu dulu. Makanya Gomez Evan ya. Gila-gilaan Yoi, dia, dan yoi. sekarang Gomez menjadi have fun. Evan Gomez. Ini konten nih bener-bener deh, menurut gue ini luar biasa nih. Sedikit tapi nggak berbobot nih. Sorry. Jargon. Kak, ini kita berasa kesentil ya. Nggak apa. Enggak, tidak. Emang nggak berbobot ya. Aja. So, kita Kita camping bareng aja dah. jadi, kita lanjut. Nah habis itu gue bikin manajemen lah, karena banyak sahabat-sahabat gue musisi kafe yang sebetulnya juga perlu ngerasa waktu itu gue kesentil lah gue ngelihat mereka. Lu bayangin kan anak-anak band kafe tuh kan nih dapetnya nggak seberapa, pulang kehujanan naik motor dibegal, gitarnya 3 juta 4 juta gitu lah. Pemain keyboard gue sendiri pak dibegal pak, padahal bawa mobil tuh dibegal, keyboardnya diambil, mobilnya juga diambil. Nah gue berdasarkan hal itu gue pikir gue pengen bikin sesuatu, lalu gue bikin CV waktu itu, CV City of Stars, manajemen City of Stars. Gue minta izin restu sama bokin gue, kita bikin gini-gini aja supaya begini. Ya udah, tujuannya apa? Ya gue juga bikin bisnis juga, tapi gue bukan tipe orang yang memang di sini gue duit. Ya gue bisa hidup sini kecuali bini gue ya, sama anak gue kan perlu di ini nih. Gue buat gue aja sebetulnya udah fun aja, gue asal bisa ada gudang garam. Dulu gue rokok yang lain nih. Iya udah garam, nanti emang bakal jadi sponsor kita juga. Amin, serius lu Cing. Iya, ini udah masuk mereka nanya. Iya. Pak, kalau misalnya kita kirimin gudang garam 1 kontainer kemana? Oh, Boleh. Gue bilang jangan, kita naruhnya bingung. Oh iya. Nah sekarang kan kita kalau dikirimin gue bisa lempar semua kalau lu. Iya boleh. Simple. Lu ada ruangan kan untuk nyimpan? Ada pak. Ada ya? Ada. Boleh kirimin 10 deh, tolong. Ya. Nah, udah gitu ya. Terus ya udah akhirnya gue bikin. So far itu perjuangannya ya termasuk manajemen gue yang grade-nya menurut klien-klien gue grade-nya A sama B lah. Artinya gue bisa anak-anak band-band cafe gue tuh gue kasih pengetahuan soal apa sih sebetulnya main band di cafe tuh lo harus apa sih. Yang jelas gue tanamin ke diri mereka apapun lu